pembelajaran modul 7 sesi 11, yaitu mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Langkah ketiga. Baiklah, di sini saya akan membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tujuannya kita di sini berdiskusi. Adapun yang didiskusikan, pertama, apakah ada hal-hal yang membuat ibu bapak sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan dan tuliskan. Hal yang kedua, apakah ada hal-hal yang memudahkan bapak ibu untuk mencuci tangan pakai sabun? Sebutkan dan tuliskan. Nanti hasil diskusi itu ditulis dan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu untuk membersihkan diri? Contoh, berwudu, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin juga bertanya, apakah Bapak Ibu ada yang pernah membuat wadah air untuk mencuci tangan? Bisa diceritakan di sini. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak ketahui dan Bapak pahami bahwa cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Contoh, wastafel. Tetapi bisa membuatnya sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana. Contoh, galon aqua, ember, cat yang diberi lubang. Tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus anti kuman seperti antiseptik, tapi bisa menggunakan sabun mandi ataupun sabun cairan pencuci piring. Nah, Bapak Ibu bisa disampaikan hal ini kepada keluarga ataupun tetangga. Oh ya Bapak Ibu, rencana apa yang akan dilakukan di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani anak stunting? Nah, rencana tersebut bisa Ibu tuliskan di tabel janji diri dan di kertas metaplan. Hasil dari rencana tersebut bisa dikumpulkan ke fasilitator. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa bantuan sosial yang Ibu terima itu benar-benar dioptimalkan untuk mengupayakan cuci tangan pakai sabun sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Nah Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait cuci tangan pakai sabun, maka dapat menghubungi SDM Kesejahteraan Sosial guna membantu merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami tentang cuci tangan pakai sabun. Pertama, ada 5 waktu yang penting dalam cuci tangan pakai sabun. Pertama, sebelum makan. Yang kedua, sebelum menyentuh makanan. Yang ketiga, sebelum
menyusui. Yang keempat, sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Yang kelima, sebelum menyentuh makanan. Kemudian ada 6 langkah-langkah cuci tangan. Pertama, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung dengan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Yang kelima, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.